Insight, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo Sobat Muardi semua. Kembali lagi kita dalam acara Skin Say, yaitu seputar kulit, kelamin, dan estetika. Saya, Dr. Evina Rosmarwati, akan memandu acara pada pagi hari ini. Nah, mungkin Sobat Muardi semua ini sudah menjalani puasa, bagaimana semuanya? Apakah puasanya lancar? Kemudian halal-bihalalnya lancar juga, mudah-mudahan semuanya selalu sehat dimanapun Anda berada. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas suatu topik yang cukup hangat, yaitu mengenai infeksi menular seksual. Nah, telah hadir di samping saya narasumber kita, yaitu beliau Dr. Tadi Mawardi, SPDVE, subspesialis venerologi. Selamat pagi, Dokter Pagi, Pras. Dr. Ervina, sehat selalu. Bagaimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. Jadi Dokter Pras Setiadi atau kita sapa biasanya dengan Dokter Pras ya, Dok. Siap. Dokter Pras ini adalah staf pengajar dan juga selain itu dokter spesialis venerologi dan dermatologi, venerologi, dan estetika di RSUD Dr. Muwardi, dan beliau sangat senior Bapak Ibu semuanya, jadi sudah sangat pengalamannya berpuluh-puluh tahun gitu dokter dalam bidang venerologi, dan beliau adalah konsultan venerologi atau infeksi menular seksual di RSUD Dr. Muwardi. Nah, selain itu, Dr. Pras ini merupakan Ketua Kolegium Dermatologi, Venerologi, dan Estetika Indonesia ya, Dok ya. Saat ini mengemban tugas sebagai Ketua Kolegium KDVE. Nah, senang sekali pada pagi hari ini kita mendapatkan narasumber yang begitu hebat dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dan kegundahan para Sobat Muwardi semua, terutama dalam infeksi menular seksual pada kali ini. Nah, yang akan kita bahas, Dok, pada pagi hari ini adalah infeksi menular seksual, terutama gonore, Dok, atau kencing nanah ya. Jadi dengan topik IMS pada pasangan, mengapa gonore harus ditangani bersama. Nah, mungkin dokter bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang penyakit gonore ini seperti apa, Dok? Mungkin Sobat Muwardi semua ada yang belum tahu. Oke, monggo silakan, Dokter. Terima kasih, Dr. Ervina. Selamat pagi, sahabat Muwardi yang saya cintai dan saya banggakan. Senang sekali bisa join pada pagi hari ini menyampaikan atau share informasi tentang infeksi menular seksual ya. Meskipun tadi dijelaskan Dr. Ervina, kita nanti akan bicara tentang gonore, tapi perlu diketahui teman-teman Muwardi, sahabat Muwardi semuanya, bahwa dalam data yang kami dapatkan, dari 13 rumah sakit penyelenggara pendidikan utama RSPPU atau rumah sakit pendidikan utama ya di seluruh Indonesia, infeksi menular seksual terutama ya infeksi anogenital wart atau kutil kelamin itu menduduki peringkat ketiga dari 13 yang ada rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia ya. Itu sebagai gambaran umum bahwa infeksi menular seksual menjadi concern kita bersama ya. Tadi disampaikan adalah infeksi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah infeksi gonore ya, infeksi gonore. Berdasarkan panduan yang kita yang kita informasikan untuk mengenal infeksi menular seksual, kita sebetulnya melakukan 7 pendekatan sindrom, Dr. Ervina, yaitu satu adalah duh tubuh pada pria, ya, keluarnya cairan baik keputihan atau apapun warnanya yang keluar pada alat kelamin pria, ya, atau duh tubuh wanita, ya, itu pada keluarnya cairan atau duh tubuh atau apapun yang keluar dari alat kelamin wanita, kemudian luka ulkus genital atau luka pada alat kelamin wanita atau pria, kemudian ada vegetasi atau pertumbuhan, ya, pertumbuhan adanya benjolan, adanya benjolan baik kecil atau besar yang mengenai pada organ genitalia, terutama genitalia luar, baik pada pria maupun wanita.
kemudian nyeri perut bagian bawah, terus kemudian ada bubo, pembengkakan ya, pembengkakan di kelenjar inguinal atau di lipat paha kita, terus kemudian pembengkakan skrotum atau pembengkakan pembesaran pada buah skrotum, atau yang terakhir adalah nyeri perut bagian bawah. Untuk topik pagi hari ini kita masukkan dalam duh tubuh pada pria yang disebabkan oleh karena infeksi gonore ya. Gonore itu infeksi bakteri yang disebut bakteri gram negatif ya, bakteri gram. Ini sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual. Uniknya Dokter Ervina, pada laki-laki ini yang jadi concern, seorang laki-laki akan berobat ke dokter spesialis kulit kelamin, dokter umum, atau dokter spesialis urologi ya. Yang menyebut karena apa? Karena seseorang yang terinfeksi gonore atau kencing nanah itu merasakan sakit pada saat kencing, sakit pada saat berhubungan, atau bahkan kalau berlanjut bisa mengalami demam ya. Sedangkan yang unik lagi pada wanita, kelainan ini tidak dijumpai. Seringkali gonore pada wanita atau yang kita kenal diagnosisnya adalah cervicitis gonore itu tidak memberikan keluhan atau tanda ya, keluhan atau tanda bahwa seseorang atau wanita tersebut terdiagnosis atau membawa penyakit gonore. Oleh karena itu pada wanita dan pada pria pengobatannya agak berbeda. Nah, ya biasanya tadi saya sampaikan ini ditularkan melalui hubungan seksual ya, terutama pada hubungan multi-partner. Multi-partner artinya bergonta-ganti pasangan, Dokter Ervina ya. Kalau seseorang dalam 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir, biasanya kita beri patokan 60 hari memiliki pasangan seksual baru, itu sebaiknya perlu dilakukan screening ya, dilakukan screening supaya nanti tidak menularkan infeksi menular seksual pada pasangan tetapnya. Demikian Dr. Ervina. Baik, terima kasih Dr. Fasid tadi untuk begitulah gambaran awal tentang infeksi menular seksual dan juga gonore pada Sobat Muardi semua. Nah, Sobat Muardi semua, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada beliau Dr. Fasid tadi, bisa menuliskan komentar dalam Instagram RSUD Dr. Muardi maupun YouTube dari RSUD Dr. Muardi. Nah, memang dari penjelasan dokter tadi dok, terkait gonore ini laki-laki dan perempuan gejalanya berbeda ya dok ya? Betul, gejalanya berbeda. Kalau pada laki-laki lebih sering menyebabkan seorang laki-laki segera berobat ke dokter spesialis kulit, atau ke dokter umum, atau ke dokter spesialis urologi. Sedangkan pada wanita biasanya tidak menimbulkan gejala, Dokter Ervina. Sehingga pada wanita biasanya seseorang yang dengan infeksi gonore pada wanita seringkali kita anggap dia bersifat kronis. Ya, kalau pada laki-laki kita anggap bersifat akut. Masa inkubasinya yang diketahui itu adalah sekitar 1 minggu ya. Kalau seseorang laki-laki berhubungan dengan seorang wanita yang terkontaminasi atau membawa penyakit gonore, biasanya dalam 2 sampai 8 hari dia akan mengalami infeksi tersebut ya. Mungkin hari kedua atau hari ketiga setelah hubungan seksual, seorang laki-laki akan mengeluh pada saat kencing agak mulai terasa panas, terasa perih, atau terbakar, kemudian keluar cairan ya, cairan duh tubuh yang putih kental ya, terkesan seperti nanah. Di masyarakat awam kita kenal memang ini adalah infeksi kencing nanah. Ya. Pada wanita tidak, pada wanita dia akan berada di
alat kemaluan, alat kelamin wanita ya akan bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan ya. Demikian Dokter Arvina. Baik dokter, terima kasih. Jadi sangat berbeda antara gejala pada laki-laki dan perempuan. Jadi apabila yang laki-laki sudah merasakan gejala, ini sangat penting juga untuk perempuannya juga Betul. diobati Iya, nih dokter iya. ya. Karena apalagi kalau berhubungan seksualnya secara aktif. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan dok dari Sobat Muardi semua dari Instagram. Saya bacakan, ada yang bertanya, dok apakah gonore bisa menular ke istri dan sampai menular ke anak melalui ASI? Ini bagaimana dokter? Terima kasih Dokter Arvina, terima kasih Mbak Lanjaring Tias atau Mbak Tias ya. Gonore jelas tadi dapat menularkan secara hubungan seksual dan bisa ditularkan kepada pasangan hubungan seksual kita ya, pada istri kita ya. Itu potensial bisa kita bisa mendapatkan infeksi gonore ya. Uniknya pada wanita biasanya tidak menimbulkan gejala. Tadi saya sampaikan ya. Pada wanita tidak menimbulkan gejala kecuali nanti kalau ada komplikasi ya, duh tubuh atau cairan yang ditimbulkan biasanya tidak mampu untuk keluar sampai ke celana dalam umpamanya gitu ya, tidak nempel di situ. Baru pada pemeriksaan rutin atau pemeriksaan screening baru diketahui kalau dia mengidap gonore. Karena apa kok pada wanita tidak menimbulkan gejala? Karena gonore pada wanita lebih sering mengenai rahim, ya, mengenai serviks atau rahim ya, daripada vagina. Kenapa kok demikian? Karena kuman gonore ini lebih sering mengenai bagian kulit tubuh kita yang terdiri dari atau yang dibentuk oleh epitel kuboid atau epitel kolumner. Kita tahu bahwa pada vagina tidak terdiri dari itu ya, tidak memiliki epitel yang kolumner atau kuboid. Yang memiliki itu adalah daerah serviks ya, orificium cervix uterum ya. Dia akan memiliki dari serviks kemudian masuk ke rongga rahim ya. Itu yang kuman gonore senang hidup di daerah itu, di daerah endoservix, serviks bagian dalam ya. Itu ya, sehingga pada vagina dia tidak muncul, meskipun taruhlah ada keputihan biasanya relatif sedikit ya, keputihannya sedikit. Dan ini ditularkan melalui hubungan seksual. Apakah bisa mengenai anak-anak atau bayi ya, anak-anak atau bayi ya, secara hubungan aseksual bisa transmisi ke anak-anak. Pada ibu-ibu dengan gonore ya, ibu-ibu dengan gonore yang dengan hamil ya, mengalami kehamilan dan partus secara pervaginam, itu dapat menyebabkan infeksi gonore pada bayinya. Yang paling sering diserang adalah bukan alat kelamin bayi, bukan kulit bayi, tapi adalah daerah mata atau konjungtiva mata ya. Karena epitelnya hampir mirip dengan di daerah serviks, endoservix ya. Itu mata yang paling sering terkena ya, yang menyebabkan radang konjungtiva akibat infeksi gonore ya. Itu Dr. Ervina. Kalau lewat ASI tidak ya, karena gonore tidak melewati itu ya, tidak biasanya pada pada ibu hamil kita mesti berikan edukasi ya. Kita berikan edukasi, kita terapi yang memadai dengan perlakuan yang berbeda pada gonore pada laki-laki. Saya kira itu dulu ya yang perlu saya sampaikan, Dr. Arvina. Ya, baik dok, terima kasih. Semoga menjawab Sobat Muardi yang tadi bertanya terkait penularan pada gonore ini. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dok, ini dari YouTube. Gonore apakah bisa sembuh dok, dan apakah bisa kambuh lagi setelahnya?
Gonore merupakan infeksi menular seksual yang sebetulnya mudah sekali diobatin, ya. Mudah sekali diobatin. Biasanya kalau pada tadi saya sampaikan pada laki-laki, laki-laki dengan infeksi gonore cenderung lebih segera memeriksakan diri karena munculnya gejala dan tanda, ya. Gejala yang tadi saya sampaikan, nyeri pada saat kencing, kemudian terasa panas, ya, kemudian keluarnya cairan di tubuh yang putih kental yang memang seperti nanah, ya. Pengobatannya terutama pada laki-laki sangat mudah, ya. Kita beri obat-obat yang single dose, ya. Single dose istilahnya sekali minum itu mudah, ya, meskipun ada beberapa regimen atau metode pengobatan yang lainnya. Biasanya kita beri obat golongan cefalosporin, Cefixim, ya, 400 mg dosis tunggal sehari itu langsung pada saat itu langsung minum 2 kapsul atau 4 kapsul, ya. Kalau yang sediaannya 100 ya kita minum 400, kalau sediaannya 200 mg ya kita minum 2 kapsul. Kemudian ditambah dengan infeksi penyerta, biasanya gonore disertai dengan infeksi penyerta adalah chlamydia. Itu juga bisa kita berikan single dose, ya, azitromisin 2 tablet sekaligus, ya. Sekaligus bisa kita beri umpamanya 400 mg Cefixim, kemudian ditambah dengan 1000 mg azitromisin, itu sudah cukup bagi laki-laki yang terkena gonore. Berbeda dengan wanita, ya. Pada wanita atau pada perempuan dengan gonore kita pengobatannya relatif lebih panjang. Selain obat-obat yang saya sebutkan tadi, juga diberikan obat penyerta, ya. Obat penyerta biasanya kita tambahkan golongan quinolon, ya. Kita bisa berikan ofloxacin atau levofloxacin selama 3 hari selain obat-obat yang single dose tadi. Demikian Dokter Ervina. Jadi sahabat Muwarti, segeralah konsultasi apabila pada laki-laki maupun pada perempuan mengalami tanda-tanda keputihan, ya. Karena keputihan pun ada yang diakibatkan oleh infeksi menular seksual juga, ya, Dok, Ya, ya. betul, ya, betul. Jadi Ya. untuk lebih pastinya sebaiknya memeriksakan diri, bisa ke dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, dan juga bisa ke poli DVE Muwarti, Ya. ya, Dok, ya, di poli reguler maupun di poli cendana, eksekutif, poli cendana, ya. Juga ada beliau, dokter-dokter pasti tadi yang berpraktek di poli reguler juga poli cendana, gitu, Dok. Ya. Kalau reguler di hari Jumat, kemudian kalau di cendana hari dari Senin dan Kamis. Ya, Senin. semua daripada nanti galau-galau, bingung-bingung ini ke arah gonore atau IMS atau tidak, sebaiknya diperiksakan agar lebih aman, pengobatannya juga lebih tepat dan cepat. Ya. Setuju, Dokter Ervina. Betul. Ya, Dok. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan lagi, Dok, dari Sobat Muwarti semua lewat Instagram. Yang selanjutnya ada pertanyaan, Dok, apakah ada faktor penyakit lain yang lebih meningkatkan resiko gonore atau memperparah gonore, Dok? Ya. Jadi baik Mbak Saras. Mbak Saras, ya. Yang jelas kita tadi awal saya sampaikan bahwa faktor resiko itu adalah punya pasangan seksual yang multi partner, ya, ganti-ganti pasangan, ya. Itu lebih meningkatkan resiko. Yang kemudian yang kedua adalah sexual behavioral, ya, sexual behavioral, perilaku seksual kita, ya, perilaku seksual kita. Pada seorang wanita, ya, gonore tadi kita sampaikan bahwa itu adalah tidak ada gejala apapun, ya, gejala apapun, ya. Oleh karena itu setiap laki-laki yang memiliki infeksi gonore, pasangan seksualnya segera diobatin, ya, segera diobatin. Karena apa? Karena akan meningkatkan resiko rebound fenomena, ya. Tadinya udah kita obatin sembuh laki-laki tersebut,
dia tidak sadar bahwa pasangan seksualnya juga mengidap penyakit gonore. Padahal kita tahu bahwa pasangan seksualnya tidak menimbulkan gejala atau tanda apapun. Suatu saat nanti dia akan mengalami reinfeksi atau infeksi ulang ya, karena pasangan seksualnya tidak tidak diobatin ya. Yang kedua, multi partner atau gonta-ganti pasangan ya. Gonta-ganti pasangan tanpa menggunakan hubungan seksual secara sehat ya. Tidak menggunakan pelindung, tidak menggunakan kondom atau pelindung yang lain ya. Itu juga akan meningkatkan resiko infeksi gonore ya. Kemudian infeksi menular seksual lainnya ya. Kalau seseorang umpamanya udah terdiagnosis penyakit lain ya yang ditularkan melalui hubungan seksual, potensi juga terkena gonore ya. Orang-orang dengan klamidia juga relatif lebih mudah terkena gonore. Demikian juga orang-orang dengan terkena penyakit HPV umpamanya kutil kelamin juga meningkatkan resiko terkena gonore. Apalagi pasien-pasien atau orang-orang dengan infeksi herpes genitalis ya, penyakit herpes pada area genital, area kemaluan juga meningkatkan resiko. Dan kebiasaan yang lain yaitu tadi sexual behavior, perilaku seksual. Hubungan seksual genital to genital ya, artinya hubungan seksual melalui alat kelamin itu lebih mudah diobatin daripada kalau kita memiliki perilaku seksual genital to anal ya, hubungan seksual kita melalui dari alat kelamin kemudian ke dubur, ke anus atau orogenital ya, dari genital ke oral ya, melakukan oral seks umpamanya. Gonore pada daerah faring atau daerah rongga mulut juga relatif lebih sulit diobatin dan seringkali terlambat diobatin karena seseorang tidak merasakan penyakitnya ya, tidak merasakan kalau membawa gonore. Itu salah satu faktor Dr. Ervina yang akan mempersulit. Kemudian ada faktor yang lain yaitu pada penderita pada individu maksud saya, individu yang memiliki lifestyle ya, alkoholisme ya, kemudian drug user ya, penggunaan obat-obat baik obat narkoba atau obat-obat jarum suntik itu juga memudahkan perilaku ini akan memudahkan dia terkena infeksi menular seksual terutama gonore. Saya kira itu Dr. Ervina. Ya, terima kasih Dr. Pras untuk penjelasannya, sangat jelas ya untuk Sobat Muardi tadi yang bertanya terkait dengan resiko gonore itu apa saja yang kiranya memperparah. Jadi kalau kita bisa sedikit rangkum dari penjelasan Dr. Pras tadi bahwa semua infeksi menular seksual beresiko juga untuk menyebabkan infeksi seksual yang lain ya dok ya. Betul ya. Dan multi partner atau hubungan seksual dengan lebih dari satu partner itu juga sangat bisa meningkatkan berbagai jenis infeksi menular seksual. Dan selain itu Sobat Muardi semua perlu diketahui bahwa hubungan antara genital dan genital itu yang paling aman ya dok daripada paling aman, betul. Dengan yang rute yang lain. Ya. Nah kemudian dok ini ada pertanyaan lagi dok, sebelumnya saya pernah kena gonore dan istri saya tertular. Kami segera ke dokter untuk berobat. Namun sekarang di usia pernikahan 2 tahun lebih kami belum dikaruniai anak. Apakah itu pengaruh dari gonore tersebut dok? Ya. Terima kasih Dr. Ervina, terima kasih Mas JJ ya, Mas JJ. Jadi memang benar ya, gonore dapat meningkatkan risiko ya, meningkatkan risiko seseorang menjadi infertil atau mandul ya, meningkatkan risiko. Karena apa? Karena kita tahu bahwa gonore komplikasinya itu macam-macam. Pada laki-laki mungkin komplikasi yang lebih dekat adalah pada daerah testis ya. Testis apabila terinfeksi gonore
Testis tersebut akan kita tahu bahwa testis itu adalah produsen ya, produsen untuk membuat sperma ya, produsen untuk membuat sperma. Apabila pada gonore tersebut terjadi komplikasi pada di daerah tersebut, ada potensi ya, ada potensi produksi sperma akan menurun ya. Itu kalau produksinya menurun, atau kalau toh tidak produksinya menurun, kecepatan atau jumlah ya, kecepatan sperma bergerak untuk mencapai pasangan seksual ya, itu menjadi lambat, motilitasnya jadi rendah, itu juga akan menyebabkan risiko ya, risiko ya. Tapi yang paling ditakutkan apabila gonore pada wanita tadi yang tidak menimbulkan gejala, memberikan komplikasi atau menyebar ya. Menyebar yang paling dekat adalah kepada daerah tuba ya, daerah tuba atau ateksa ya. Tuba falopi pada perempuan akan bisa terinfeksi ya. Kalau terinfeksi salurannya akan menjadi lebih sempit ya. Salurannya lebih sempit ya. Jadi sel telur tidak bisa melewati jalan tersebut, sehingga sel telur bisa lepas ya, lepas. Andai kata tidak melalui jalan tuba kemudian tidak sampai ke rongga rahim ya, mungkin kehamilan akan terjadi di tempat di luar rahim, atau kita kenal kehamilan di luar rahim, atau kehamilan ektopik ya, kehamilan ektopik ya. Itu juga akan menjadi risiko ya. Yang kedua, apabila itu terjadi di tuba, kalau penjalanan tersebut sampai ke ovarium atau sel telur ya, yang memproduksi sel telur pada wanita ya, itu terinfeksi gonore, sel telurnya mungkin akan bisa berkurang ya, bisa berkurang, bahkan bisa mati semuanya kalau udah terinfeksi itu ya. Itu salah satu faktor yang dapat menyebabkan komplikasi gonore pada fertilitas ya. Saran saya Mas JJ boleh berobat untuk mengukur atau menilai ya, menilai kualitas, jumlah sperma dan motilitas atau produktivitas ya, kepadatan dan viabilitas ya, kemampuan sperma itu di luar testis ya, itu sampai berapa hari, itu juga perlu dianalisa. Kepada istri kita mungkin perlu dilakukan penilaian atau asesmen fungsi ya, kompetensi dari rahimnya, apakah ada sumbatan yang ada di tuba, apakah ada kerusakan di sel telurnya, di ovarium, sehingga sel telurnya tidak viable, tidak mengalami ovulasi dan sebagainya. Itu saya kira nanti bisa konsultasi kepada dokter spesialis obstetri ginekologi, atau nanti bisa kita konsultasikan ke dokter spesialis andrologi untuk menilai kualitas sperma yang kita miliki. Baik dokter, semoga menjawab pertanyaan dari Mas JJ ya. Untuk memang gonore ini maupun infeksi menular seksual yang lain sebenarnya berpengaruh juga ya dok terhadap fertilitas dari laki-laki maupun perempuan. Betul. Jadi sebaiknya memang kalau memang ada infeksi menular seksual harus segera diobati. Harus segera diobatin, betul dokter Ervina ya. Sebelum muncul komplikasi, yaitu tadi bahkan sampai infertilitas, terutama pada masih usia produktif ya dok. Iya, betul. Eman-eman kalau usia produktif masih ingin memiliki keturunan, nah itu memang harus berobat sampai tuntas dan secara cepat dan tepat. Ya, baik dokter. Mungkin izin melanjut dok untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Devina ini, dok, apakah gonore pasti ditularkan melalui hubungan seksual? Apakah keputihan dan rasa nanas saat buang air kecil bisa jadi gejala dok? Mungkin ini maksudnya pada wanita ya dok ya? Iya, betul. Keputihan dan rasa panas, mungkin dok, rasa panas saat buang air kecil, apakah bisa jadi gejala juga dok? Ya.
Eh, kita perlu sepakati dulu Mbak Devi ya, bahwa hubungan seksual dipersepsikan adalah atau cara melakukan hubungan seksual kita kenal ada 3 ya, yaitu genital to genital, genital to oral ya, genital to anal ya. Jadi hubungan seksual antara alat kelamin wanita dan pria ya. Kemudian genital to anal ya, bisa dilakukan oleh pria maupun wanita. Ada beberapa, saya pernah mendapatkan pasien yang seksual orientasinya itu heteroseksual ya, laki-laki dan wanita, tapi ada perilaku seksualnya dia juga melakukan hubungan seksual genital to anal pada istrinya ya. Itu bisa terjadi. Kemudian hubungan seksual genital to anal ya. Genital to anal biasanya kita jumpai pada hubungan sejenis ya, pada orang-orang dengan perilaku seksual homoseksual ya, perilaku sejenis. Kemudian ada hubungan seksual yang kita lakukan secara oral ya, artinya kita melakukan oral sex ya, genital to oral ya. Nah, perlu diketahui bahwa itu adalah hubungan seksualnya ya. Memang sebagian besar gonore itu ditularkan melalui hubungan seksual ya, dengan 3 perilaku seksual seperti yang saya sampaikan tadi ya. Pada pasien-pasien dengan pada individu-individu yang memiliki orientasi seksual oral sex ya, tanpa menggunakan pelindung umpamanya, dapat ditulari ya oleh pasangan seksualnya yang mengidap umpamanya gonore pada faring ya, pada tenggorokan umpamanya. Kita tahu bahwa pada tenggorokan juga biasanya juga relatif asimptomatik, tidak menunjukkan gejala ya. Apakah kita bisa ketularan gonore dari public area umpamanya gitu ya, dari apabila kita kencing di toilet umum ya, di terminal, di SPBU atau di tempat-tempat public area lain, sepertinya tidak ya. Karena kita ketahui bahwa gonore tersebut bisa hidup pada bagian kulit atau bagian tubuh kita yang memiliki epitel kolumner atau kuboid ya. Sehingga apabila dia tidak hidup di daerah lingkungan tersebut, biasanya dia tidak viable atau tidak bertahan lama ya. Jadi sebagian besar memang ditularkan melalui hubungan seksual ya. Tapi pada gonore-gonore tertentu ya, terutama pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan riwayat gonore dapat menderita infeksi gonore ya. Kalau lahir per vaginam ya, dari meskipun tidak ada gejala ya, tapi kalau ibunya mengidap atau membawa kuman gonore, potensi terjadi infeksi gonore pada bayinya. Demikian Dr. Ervina. Baik, terima kasih Dr. Persi tadi untuk penjelasannya. Sudah menjawab pertanyaan dari Bu Devina terkait dengan keputihan dan rasa panas yang saat buang air kecil bisa menjadi gejala tidak. Jawabannya bisa ya dok ya. Baik, kemudian dokter, pertanyaan selanjutnya dok dari Kopi 7 Pagi ini, maaf baru bergabung dok. Seperti apa caranya kalau kita mengetahui apakah kita terkena gonore dan apakah pemeriksaannya terasa sakit? Mungkin lebih ke pemeriksaannya ya dok ya. Kalau periksa ke dokter kayaknya ini maksudnya.
Nah, apa saja pemeriksaannya dan apakah terasa sakit atau tidak, Dok? Karena kadang kalau sakit itu menjadi momok tersendiri bagi Sobat Betul. Muwardi kalau mau periksa, Dok. Iya, iya. Enggak, dokter. Mas kopi 7 pagi ya. Ya. Apa sih yang jelas kita ketahui kalau kita terinfeksi gonore? Kalau pada perempuan terus terang harus diperiksa secara dalam ya. Dari luar itu kita nggak akan bisa mengetahui apakah seseorang ini terinfeksi gonore atau tidak. Kalau pada laki-laki lebih mudah ya. Pada laki-laki lebih mudah. Tadi selain kencing terasa sakit, keluar cairan tubuh yang melalui alat kelamin laki-laki yang bisa putih kental, putih nanah ya. Selain itu ada tanda-tandanya ya. Sebenarnya kita kenal lebih mudah ada 3 gejala utama gonore ya. Satu adalah kita pernah melakukan hubungan seksual tanpa pasangan yang sah, hubungan pasangan dengan seksual yang lain ya, yang ternyata memiliki risiko ya atau membawa penyakit gonore atau yang kita kenal coitus suspectus ya. Jadi kalau kita melakukan hubungan seksual dengan bukan pasangan resmi kita potensi terkena itu. Yang kedua ada di organ kemaluan kita selain terdapat duh tubuh ya, duh tubuh yang mengeluarkan cairan putih kental ya seperti nanah di mulut 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 kemaluan kita ya di ujung penis itu biasanya ada eritem, kemerahan sedikit ya. Kemerahan, kemudian mungkin ada pembengkakan sedikit. Terus kemudian bentuk di depan saluran kelamin kita itu seperti ikan mouthfish ya, mulut ikan mencucu. Jadi itu kan kalau kita lihat di penis kita kan lurus, kemudian itu nanti akan ada agak terbuka sedikit ya, terbuka sedikit. Jadi seperti mulut ikan. Kita tahu mulut ikan itu kan agak mencucu ya. Selain eritem, selain ada pembengkakan sedikit, jadi saluran kelamin pria bagian luar itu seperti mulut ikan ya. Jadi ada ektropion, ada mencucu gitu. Itu adalah tanda-tanda yang bisa kita lihat secara individu, secara pribadi ya. Selain tentunya kita memiliki rentang waktu. Biasanya infeksi ini ditularkan dalam 2-8 hari, Dokter Ervina. Ya, kalau kita hubungan seksual dengan seseorang yang memiliki bakteri gonore ya, terutama orang-orang dengan risiko tinggi ya, pekerja seks komersial ya, umpamanya demikian ya, itu kita dalam 2 hari atau paling lama 1 minggu ya, itu akan muncul gejalanya ya. Kita umpamanya hubungan seksual sekarang tanggal 6, nanti tanggal 9 atau tanggal 8 udah mulai muncul. Pertama yang muncul adalah nyeri pada saat kita kencing ya. Kemudian terasa perih, terasa terbakar ya, pangkal penis kita rasanya nggak nyaman ya. Terus mungkin hari keempat udah mulai timbul flek ya. Kalau pada laki-laki bisa menimbulkan gambaran bercak pada celana dalam. Kalau pada wanita tidak, Dokter Ervina ya. Muncul itu tuh dan kita lihat kok ada putih kental itu. Ya, itu adalah salah satu cara yang mudah bahwa kita kemungkinan mengalami penyakit gonore. Itu demikian Dokter Ervina. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Jadi pemeriksaan untuk laki-laki dan perempuan tentu berbeda ya dok ya, Ya. untuk gonore ini. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan apakah perlu diambil sampel secara lebih dalam ya dok untuk Ya, pemeriksaannya boleh. Ya. lebih dalam atau tidak. Nah kemudian dok ini ternyata masih ada antusiasme dari Sobat Muwardi dok, masih ada pertanyaan lagi Ya. dok. Ini dari Petra Biru.
berapa lama pengobatan gonore, Dok? Apakah penyakit ini bahaya dan bisa menyebabkan kematian? Ya. Sebenarnya kalau pengobatan tadi sudah dijelaskan Dokter Pres tadi di awal ya, Dok. Iya, Jadi sebenarnya untuk pengobatannya relatif mudah, relatif mudah, tapi betul. memang harus deteksinya lebih cepat dan agar penanganannya Ya. lebih tepat. Ya. Monggo silakan Dokter. Ya, terima kasih sahabat Muwardi. Ini Mas atau Mbak ya, Petra itu ya. Pengobatan gonore maksimal 1 minggu ya. Ya, kita beri 1 minggu. Metodenya tadi saya sampaikan bisa kita berikan pengobatan single dose ya. Single dose artinya kita bisa minum obat sekali pada saat itu, pada hari itu juga. Atau kita beri dengan dosis terbagi selama 7 hari ya. Tapi untuk gonorenya kita beri dosis tunggal. Tadi saya sampaikan kita menggunakan Sekvisim ya, pilihan pertama 400 mg kita minum sekaligus. Kemudian karena gonore seringkali di Indonesia ya, penyebab paling banyak gonore adalah hubungan seksual tidak sehat ya, karena faktor tertular dari pekerja seks komersial ya. Itu dengan dosis terbagi ada kemungkinan, ada risiko, ada, dan ini udah kita jadikan kesepakatan secara nasional ya. Pada infeksi gonore dipastikan tertular oleh infeksi chlamydia atau mycoplasma. Ini juga bisa kita berikan obat dosis tunggal ya. Untuk gonorenya Sekvisim 400 mg, kemudian untuk chlamydianya kita beri 1000 mg dosis tunggal ya, 1000 mg dosis tunggal. Tapi secara pribadi saya lebih senang untuk ngobatin chlamydianya kita beri dosis terbagi ya. Dosis terbagi kita berikan regimen ya, doxycycline ya, turunan tetrasiklin. Doxycycline 2 kali 100 mg selama 7 hari. Jadi pengobatannya relatif mudah, terutama pada pria relatif mudah. Apabila terdeteksi dan terdiagnosis gonore langsung kita obatin ya. Tergantung dokter Mbak atau Mas Petra ini ya, tergantung dokternya mau milih dosis terbagi atau dosis tunggal. Apakah penyakit ini bahaya bisa menyebabkan kematian ya? Sebetulnya bahaya dan tidaknya tergantung spektrum klinik ya. Memang penyakit ini bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh kita ya. Tadi saya sampaikan komplikasi yang dekat itu adalah di testis umpamanya ya, terjadi orkitis ya. Kalau pada wanita terjadi agnesitis ya. Nah, kemudian komplikasi yang agak serius terjadi prostatitis ya, kalau menyebar mengenai prostat ya. Pada wanita dapat terjadi infeksi pelvis bagian bawah ya. Tadi dari saluran tuba ke telur ya. Kemudian akan menyebar kemana-mana, bisa ke hati, ke liver, ke ginjal ya, ke tulang. Dan yang tadi ditakutkan kalau menyebabkan lebih berbahaya dan menyebabkan kematian, andai kata menyebar terjadi meningitis atau encephalitis ya, radang otak. Itu sedikit gambaran tentang infeksi gonore. Baik dokter, terima kasih. Jadi semoga menjawab pertanyaan dari Petra Biru bahwa bergantung dari spektrum klinisnya ya dok ya, apakah gejalanya ringan, sedang ataupun berat, dan hati-hati jika memang sampai terkena ke organ yang lain. Nah itu warning sign ya dok ya, betul, sebagai harus bahaya dipahami ya, betul. Iya baik dokter. Mungkin sedikit merangkum dok terkait apa yang sudah kami bincang-bincang dengan Dokter Pras pada pagi hari ini. Jadi untuk gonore ini merupakan suatu penyakit infeksi menular seksual yang ditularkan lewat hubungan seksual. Kemudian selanjutnya penyakit ini bisa terjadi pada laki-laki maupun wanita. Untuk laki-laki gejalanya biasanya lebih
jelas ya dok ya, Ya, ada kencing lebih nanah, jelas. Ya, kemudian nyeri saat nyeri. berkemih dan sebagainya, dan lebih hati-hati pada perempuan karena umumnya tidak bergejala. Tidak, Nah, betul. nah itu yang harus dihati-hati. Kemudian mungkin untuk semua sobat muardi semua, apabila ada mengalami gejala-gejala keluhan seperti yang tadi sudah dijelaskan Dokter Pesti tadi, untuk bisa segera berobat dan ke dokter spesialis rheumatologi, venerologi, dan estetika terdekat, atau mungkin bahkan bisa ke RSUD Dr. Muardi ya dok ya. Betul. Di poli dermatologi, venerologi, dan estetika kami ada poli reguler dan juga poli eksekutif. Nah mungkin sebelum kita tutup dok untuk bincang-bincang kita pada siang hari ini, untuk sobat muardi semua, apakah Dokter Pras ada pesan-pesan dok? Ya. Jadi mungkin agar tidak terkena gonorrea dan sebagainya dokter. Monggo silakan dokter. Terima kasih Dr. Arvina ya. Tadi saya sampaikan bahwa infeksi menular seksual ini kalau di kami itu juga udah menduduki peringkat ketiga ya. Meskipun tidak ditunjukkan hanya oleh gonorrea, oleh tadi ada anogenital wart ya. Itu yang pertama. Jadi kita perlu concern, kita perlu mewaspadai. Dan yang kedua ya, infeksi menular seksual merupakan penyakit perilaku ya, penyakit perilaku lifestyle kita ya. Itu yang harus perlu dipahami. Dan ini tidak hanya mengenai kita secara pribadi, tapi dapat juga mengenai pasangan kita ya, pasangan kita. Oleh karena itu ada edukasi ya yang disepakati oleh dokter yang perlu disampaikan ke masyarakat oleh dokter komunitas dokter, terutama dokter spesialis kulit dan kelamin, yaitu adalah ABCD ya. Nah, abstinensia. Kalau kita terkena infeksi menular seksual ya, sebaiknya kita tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan kita ya. Abstinensia, puasa tidak berhubungan seksual ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus setia ya. Be faithful ya, be faithful. Kita setia dengan pasangan seksual kita ya. Kita memiliki satu pasangan sejati yang kita itu ya. Kemudian C kontraseptif ya. Kalau sampai kita tidak bisa menghindarkan diri dari hubungan dengan pasangan tidak resmi, pasangannya, gunakanlah kontrasepsi ya. Gunakanlah kondom, gunakanlah tisu KB umpamanya ya, untuk mengurangi terjadinya infeksi menular seksual. Dan yang ketiga adalah hindari obat-obatan ya. Ekstasi, narkoba itu sangat terkait erat dengan infeksi menular seksual ya. Penggunaan ekstasi atau sabu ya akan meningkatkan hasrat, meningkatkan kemauan ya, meningkatkan semangat ya, sehingga seseorang dan akhirnya juga bisa meningkatkan loss control ya, kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri hilang, sehingga kita bisa tidak memahami apa itu perbuatan yang baik dan yang tidak baik ya. Itu beberapa pesan yang perlu kita sampaikan Dokter Ervina. Dan yang terakhir ya, infeksi menular seksual mungkin tidak hanya ditangani oleh dokter spesialis kulit dan kelamin. Mungkin kita memerlukan bantuan spesialis yang lain, sehingga kita perlu kolaborasi antara berbagai dokter spesialis ya. Pada yang lebih sederhana, mungkin kalau terjadi gejala-gejala atau tanda ketidaksuburan, kita mesti membutuhkan bantuan dokter spesialis andrologi atau spesialis obstetrik ginekologi. Kemudian apabila terjadi nyeri perut bagian bawah akibat
infeksi menular seksual gonore, kita mungkin juga membutuhkan dokter spesialis urologi atau juga spesialis obstetrik ginekologi. Pada gonore pada anak-anak, konjungtivitis gonore pada anak-anak, kita juga membutuhkan dokter spesialis mata atau spesialis pediatrik. Pada infeksi yang pada organ dalam, ya, organ sistemik, hepatitis karena gonore, kita juga membutuhkan dokter spesialis dalam. Umpamanya kita artritis gonore, ya, infeksi radang gonore pada daerah persendian, kita juga akan membutuhkan dokter ortopedi atau dokter penyakit dalam, rheumatologi dan sebagainya. Ya, saya kira itu Dr. Ervina yang perlu disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan atas undangannya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Prasetya untuk penjelasannya. Kami juga sangat mengucapkan terima kasih kepada Dr. Prasetya Mawardi, SPD VSU Spesialis Venerologi, telah berkenan hadir dan juga memberi pengetahuan bagi kita semua dan juga Sobat Muwardi semua. Baik Sobat Muwardi semua, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Instagram dan YouTube RSUD Dr. Muwardi. Kemudian pesan kita jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe serta share akun media sosial kita RSUD Dr. Muwardi di Facebook, Instagram, maupun YouTube. Nah, mungkin sekian dari program Skin saya pada hari ini. Sampai bertemu pada Skin saya berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Skin Science, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika.